Assalamualaikum, selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak, agar imun kalian tetap baik sehingga kalian tidak mudah sakit. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan telah disepakati bahwa arah bilangan bulat positif ke arah kanan. Sedangkan jika bilangannya negatif, maka arahnya ke kiri. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika bilangan bulat positif dijumlah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti bilangan positif. Contohnya 2 ditambah 3, maka sangat mudah hasilnya ada 5. Yang contoh yang kedua, 21 ditambah 15 sama dengan 36. Ketentuan pertama ini sangat mudah. Kemudian ketentuan kedua, jika bilangan negatif dijumlah dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Contoh, perhatikan. Yang A, negatif 4 dijumlah dengan negatif 5. Karena negatif dijumlah dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah negatif 9. Mudah bukan? Sekarang yang B, negatif 8 dijumlah negatif 3. Berapa kira-kira hasilnya? Iya, betul. Hasilnya tentu saja bilangan negatif, yaitu negatif 11. Nah, untuk ketentuan pertama dan kedua, jika bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, tidak ada masalah, sangat mudah. Sekarang ketentuan yang ketiga. Perhatikan baik-baik, karena biasanya di ketentuan yang ketiga ini banyak yang masih bingung. Jadi ketentuan yang ketiga, bilangan positif apabila dijumlah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa nanti bilangan positif atau bisa juga bilangan negatif. Jika bilangan positif yang dijumlah lebih besar daripada bilangan negatif, perhatikan sekali lagi, jika bilangan positif yang dijumlah lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Contoh, negatif 4 dijumlah dengan 6. Kalian perhatikan, bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif. Sebelum kita hitung, kita sudah tahu sesuai dengan ketentuan yang A, hasilnya nanti adalah bilangan positif. Soal ini bisa kita selesaikan menggunakan bantuan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya.
Lalu kita lihat soalnya, negatif 4. Sesuai dengan aturan pada garis bilangan, jika bilangannya negatif, maka nanti arahnya ke arah mana? Masih ingat? Iya, betul. Arahnya ke arah kiri. Kita mulai dari 0, kemudian melangkah ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Nah, ternyata setelah kita melangkah 4 langkah ke arah kiri, berhenti di angka negatif 4. Selanjutnya ditambah 6. Karena ditambah 6 itu positif, sesuai aturan yang ada di garis bilangan, maka kita melangkah ke arah mana? Iya, betul. Melangkah ke arah kanan. Melangkah ke arah kanan bukan menuju ke angka 6, tapi melangkah 6 langkah ke arah kanan. Berarti kita melangkah 6 langkah ke arah kanan dimulai dari bilangan negatif 4. Nah, ternyata setelah kita melangkah 6 langkah ke arah kanan, kita akan berhenti pada bilangan 2. Nah, jadi ini hasilnya. Negatif 4 ditambah 6, hasilnya adalah positif 2 atau 2. Mudah bukan? Nah, sekarang ketentuan yang B. Jika bilangan negatif lebih besar dari bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Bapak ulangi sekali lagi, perhatikan. Jika bilangan negatif yang dijumlah lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya nanti bilangan negatif. Contoh nomor 1, 4 ditambah negatif 6. Kalian lihat, negatifnya lebih besar daripada positif. Berarti nanti hasilnya bilangan negatif. Tapi negatif berapa? Mari kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Sesuai dengan aturan, karena 4 positif, maka dari 0 kita melangkah ke arah kanan 4 langkah. Nah, kita berhenti di angka 4. Selanjutnya ditambah negatif 6. Karena negatif 6, maka kita melangkah ke arah kiri. Ingat, bukan melangkah ke negatif 6, tapi kita melangkah 6 langkah ke arah kiri. Ternyata kita melangkah ke arah kiri, kita berhenti di angka negatif 2. Maka hasilnya 4 ditambah negatif 6 adalah negatif 2. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika angkanya banyak? Apakah kita harus membuat garis bilangan yang panjang? Tentu tidak. Ada cara yang mudah. Perhatikan. 1 ditambah negatif 1. Nah, sekarang angka positif dan negatifnya sama. Berapa hasilnya? Kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan kartu positif dan kartu negatif. Nah, perhatikan.
Kartu merah melambangkan bilangan positif, sedangkan kartu biru melambangkan bilangan negatif. Karena satu positif ditambah satu negatif, maka kartunya ada 1 dan 1. Kartu merah 1, kartu biru 1. Nah, kita pasangkan kartu merah dengan kartu biru. Jadi, apabila kartu ini berpasangan, maka nilainya adalah 0. Jadi 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0 atau netral. Contoh yang kedua, negatif 3 ditambah 3. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita punya 3 kartu biru yang melambangkan negatif, dan kita punya 3 kartu merah yang melambangkan bilangan positif. Ingat seperti tadi, apabila kartu ini berpasangan, maka nilainya 0. Nah, ternyata ke-6 kartu ini semuanya mendapatkan pasangan. Jadi nilainya betul 0. Mudah bukan? Nah, sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Pada contoh sebelumnya bilangannya sama, antara positif dan negatif besarnya sama. Kalau besarnya sama, mudah karena hasilnya pasti 0. Walaupun angkanya banyak, misalnya 1000 ditambah negatif 1000. Tidak usah kita hitung, pasti hasilnya 0. 100 ditambah negatif 100. Tidak usah kita hitung, karena positif dan negatifnya sama, maka hasilnya pasti 0. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya. 8 ditambah negatif 11. Nah, kita menyelesaikan soal ini menggunakan bantuan kartu seperti tadi. Kita punya 8 kartu merah yang melambangkan bilangan positif, dan 11 kartu biru yang melambangkan bilangan negatif. Langkah selanjutnya, kita pasangkan kartu-kartu ini. Nah, kartu yang mendapat pasangan nilainya 0. Sekarang kita lihat ada berapa kartu yang tidak mendapat pasangan. Ternyata ada 3 kartu yang tidak mendapat pasangan. Kartu warna apa yang tidak mendapat pasangan? Ternyata kartu warna biru, berarti negatif. Ada berapa? Ada 3, berarti hasilnya negatif 3. Contoh selanjutnya, 17 ditambah negatif 9. Kita selesaikan menggunakan kartu bilangan positif dan negatif. Jadi kita punya 17 kartu warna merah dan 9 kartu warna biru. Kita pasangkan kartu-kartu ini. Kartu yang mendapat pasangan nilainya 0, tidak usah kita hitung. Yang kita hitung adalah kartu yang tidak mendapatkan pasangan. Ada berapa kartu? Coba kalian hitung. Iya, ada 8 kartu yang tidak mendapatkan pasangan. Kartu warna apa? Kartu warna merah, tepat sekali. Jadi ada 8 kartu warna merah yang tidak mendapatkan pasangan. Berarti 17 ditambah negatif 9 hasilnya 8. Udah bukan?
Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.